kelas 9 tentang kesebangunan. Langsung saja kita ke nomor 1. Teorinya kesebangunan untuk segitiga itu sudut, sudut, dan sudut. Nomor 1 seperti ini. Nah, pada gambar di samping ya, kita gambar sekali lagi. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini Q, ini R, ini di tengah P, ini S, dan ini T. QR sama ST itu sejajar. Biasanya tak kasih panah gini biasanya. Nah, buktikan bahwa QRP, segitiga QRP dan TSP itu sebangun. Caranya kamu membuat dua segitiga yang sama tapi dengan hadap sudut yang sama. Kita tentukan sudutnya terlebih dahulu. Yang jelas ini sama, kita kasih 1 titik. Nah, kalau sejajar otomatis yang ini dan yang ini sama, kasih 2 titik, 2 titik. Kemudian yang ini dan yang ini juga sama karena ini sejajar, kasih 3 titik. Kita buktikan apakah sudah sebangun. Jelas sudah sebangun karena sudut, sudut, dan sudut, 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 dan sudut, 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 dan sudut sama, berarti sebangun. Kemudian menulis perbandingan. Nah, tadi di awal saya bilang gambar dua segitiga dengan sudut-sudutnya yang hadap sama. Jadi kamu gambar dua persis, walaupun ini yang kecil, yang besar dan yang kecil. Sudut 1 titik, sudut 2 titik, sudut 3 titik. Kalau yang ini gampang, ini P, T, S. Ini pun juga sama, sudut 1 titik, sudut 2 titik, dan sudut 3 titik. Sudut 1 titik itu P, sudut 2 titik itu Q, sudut 3 titik itu R. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaian yaitu ST dibanding TP dibanding PS itu sama dengan RQ dibanding, nah, lanjutkan sendiri, banding ini dan banding ini. Oke, nomor 2, kamu suruh membuktikan bahwa dua segitiga ini sebangun. Pakai triple Pythagoras, 3, 4 pasti 5. Ini juga sama, pakai triple Pythagoras. Kamu kalau masih bingung triple Pythagoras, ya sisi miring ini kuadrat dikurangi 16 kuadrat, nanti hasilnya ini kuadrat. Misalkan B kuadrat, 20 kuadrat 400 dikurangi 16 berapa, nanti di akar. Nah, kalau pakai triple Pythagoras ini kan miring ya, 5 kali berapa, ada 20, 5 kali 4. Nah, tapi ini enggak pakai 3 kali berapa, tapi pakai yang ini 4 kali 4 16, ini 3 kali 4 12. Nah, kalau sudah triple Pythagoras ini berarti sudah sudut-sudut atau sisinya ini perbandingannya sama. Berarti yang 3 ini dibanding 4 ini dibanding 5 sama dengan, jangan 16 tapi 12.
dibanding 16 banding 20. Wah, nomor berapa ini? 3. Nomor 3, apakah segitiga KMN, segitiga yang gede ini sebangun dengan segitiga OLN? Nah, dibuktikan saja. Ini kan sejajar, ini siku-siku, ini siku-siku. Oke, satu sudut kita sudah menemukan. Kemudian yang tak kasih titik ini sama juga. Terus ini ya sudut N. Kalau digambar segitiganya, digambar tidur ini, kamu gambar dua segitiga seolah-olah segitiga yang sama sebangun. Nah, ini jelas kita gambar yang besar dulu. Ini siku-siku, ini satu titik, ini sudut N. Nah, ini juga sama, N O L, sama, siku-siku satu titik dan sudut N. Oke, simpulkan sendiri. 4. Nah, cara menggambarnya, segitiga ABC, segitiga PQR. Nah, M segitiga A maksudnya besar sudut A, M sudut A, bukan M segitiga ya, M sudut A, besar sudut A 105. Nah, kamu gambar aja ABC, gambar dua yang sama gini. Nah, sudut A, B, C, misalkan besar sudut A 105. Nah, ini permisalan ya, kamu bisa gambar yang sesuai yang sebenarnya. Ini kan lancip, ini tumpul, nggak mungkin ini. Nah, ini tugasmu gambar yang sebenarnya. Nah, yang penting mirip. Sudut B 45 derajat. Kalau sudut ini berarti 180 dikurangi 105 dikurangi 45. Oke, berapa itu? Terus kemudian sudut P 45, taruh sini aja ya P ya, 45, dan sudut Q 105. Nah, ini R. Apakah sebangun? Bisa kamu jelaskan tadi pada awal tadi, apakah itu sebangun? Nah, oke, jelaskan. Nomor 5, apakah ADB sama ABC sebangun? ADB ini D nya. ADB itu yang kecil, ABC itu yang gede. Ya, kita perlu sudut dan sudut. Oke, sudut yang ini tak kasih tanda titik 1, sudut yang ini tak kasih tanda titik 2. Ini siku-siku. Nah, kalau ini titik 1 ditambah titik 2 itu sama dengan 90. Karena titik 1 tambah titik 2 tambah 90 harus 180, berarti titik 1 tambah titik 2 90. Otomatis ini 90. Ini titik 2, titik 1 ini juga harus 90. Nah, berarti ini titik 2. Nah, tinggal kamu buktikan apakah ADB dan ABC itu sudut sama. Nanti sudutnya harus 3 kalau sebangun itu yang sama, sudut itu harus sama. Nah, tinggal kamu buktikan apakah ini punya sudut yang sama, ini juga apakah punya sudut yang sama. Oke, buktikan. Sama pembuktiannya yaitu sudut apakah sama. Nah, ini ada 4, 5, kamu suruh mencari ini 12, 10. FE itu yang ini, kasih E aja ya. Kemudian AF, A ke F, berarti ini A ke F. Nah, ini berapa? Atau Y gitu aja, Y.
sudut dan sudut, 3 kali sudut harus sama. Sudut dan sudut. Kalau saya pakai titik-titik. Sekarang kita cari nilai X dan nilai Y nya. Ini otomatis X dan ini otomatis Y, kan sama, ini sejajar ini. Sama kan besarnya. Oke, sekarang kita bandingkan, kita cari nilai X dulu aja. Kamu perhatikan segitiga yang saya garis gini. Nah, ini kan 3 sudut. Nah, ini juga sudut titik 3. Nah, ini juga sama, titik 2. Kalau tak gambar ini segitiga yang kecilnya, ya kan, ini titik 2, ini titik 3, ini 4, ini 5, ini X. Sekarang segitiga yang berukuran sedang. Oh ya, ini 2 ya, ini juga sudut 2, ini 2 sudut kedua. Ini juga titik sudut yang memiliki 1 titik. Sekarang tak gambar segitiga yang berukuran sedang. Nah, yang berukuran sedang, kata ketikin dikit aja. Yang ini 1, ini 2, dan ini 3. Oke, besarnya ini 10, ini 12, ini Y. Tinggal nyari X dan Y, sangat mudah. Cari X dulu aja. X per 5 sama dengan tadi, kamu kan ini sama ini, ya harus sama, ini sama ini, 12 per 10. Nah, bisa dicari ini nilai X. Terus yang Y sekarang Y per 10. Nah, langkahnya kan tek. Nah, ini juga sama, tek, berarti 4 per 5. Oke, silakan cari. 7 yang A dulu, yang ditanyakan itu yang ini. Nah, sama caranya, kasih 1 titik, sudutnya 1, sudut ke 2, sudut ke 3. Nah, ini berarti sudut ke 3, dan ini sudut ke 2. Nah, kalau kamu bingung, gambar saja segitiga yang kecil, yang ini 1, 2, dan 3. Nah, kasih ukurannya, ini 6, ini 5. Sekarang segitiga yang besar, 1, 2, dan 3. Dikasih 7, 6 tambah X, 6 tambah X. Nah, ini saya nulisnya miring ya, 6 tambah X ya. Nah, kemudian kita bandingkan saja, 6 tambah X per 7 sama dengan 6 per 5. Cara ngerjakannya, ini kasih kurung, berarti 6 tambah X dikali 5 sama dengan 7 kali 6. Kemudian ini gini kan, 5 kali 6 30, ditambah 5 kali X 5X sama dengan 7 kali 6 42. Nah, sudah, selesaikan sendiri.
Kemudian kita beralih yang ke B. Yang ke B. Seperti ini yang ke B. Gambarnya. Nah, seperti ini. Ini sama satu titik. Kemudian ini 4, ini 6, dan yang ini 2, kecil ini 2 segini. Nah, yang ditanyakan yang ini kasih X saja. Nah, kamu gambar 2 segitiga. Oh, sudutnya dulu aja, sudutnya ini 1 titik, ini 2 titik, ini 3 titik. Nah, otomatis kalau ini sudah 2 titik, 1 titik, 3 titik, ini juga 2 titik. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 itu 180. Ini juga sama, 1 tambah 2 tambah 3 juga 180. Nah, setelah itu kita gambar 2 segitiga. Segitiga yang kecil terlebih dahulu dengan 1, 2, dan 3. Nah, di antara 2 dan 3 itu 2 dan 3 ada 4. Di antara 1 dan 3 ada 6. Nah, ini enggak tahu berapa, ya kan? Terus kita gambar yang besar. Kita gambar yang besar. Nah, 1, 2, 3. Oke, di antara 1 dan 2 belum tahu kan? Di antara 1 dan 3 ada X tambah 4. X tambah 4 gini. Di antara 2 dan 3 ada 2 tambah 6. Nah, sudah. Tinggal perbandingannya. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini nomor yang sering muncul di ujian. Ya, kita cari ini dulu. Cari ini. Segitiga kecil sama dengan segitiga besar. Nah, berarti ini X, misalkan X per 3, ini per ini sama dengan 12 per ini, 12 per 8. Nah, 3 bisa ke sini, atau ini kami coret dulu, bagi 4, ini 3, ini 2, berarti 3 kali 3, 9 per 2, atau 4,5. nanti ini 4,5. Oke, sekarang kita cari yang ini. Nah, cari yang ini. Ini misalkan ini A, ini B. Kalau ini ke sini A tambah B. Tetap segitiga yang kecil sama segitiga yang besar. Kita perbandingannya misalkan A ini sama 3, A sama 3 aja. Berarti A per 3 sama dengan ini A tambah B per 8. Nah, kan gini, 8 ke sini menjadi 8A, 3 ke sini 3 kali A 3A, ditambah 3 kali B 3B. Sudah ketemu. A taruh sebelah kiri, 8A dikurangi 3A sama dengan 3B. 8 kurangi 3, 5A sama dengan 3B. Kalau B saja berarti 5 per 3A. Berarti B ini bisa diganti 5 per 3A. Nah, terus 5 per 3A dimasukkan kembali. 5 per 3A tambah A.
5/3 A itu kan B, berarti 5/3 A tambah A, 5/3 A ditambah A itu kan 1/1 atau 3/3. Sudah sama penyebutnya menjadi 8A/3. Ini sudah 8A/3. Nah, yang ini ke sini. Oke, kita tulis perbandingannya. A banding 4,5 banding 3. A banding 4,5 banding 3 sama dengan ini. Tadi kan ini banding ini ya, berarti ini 8/3A dibanding 12 banding 8. Nah, ini kan ada A, coret aja. Ini 1 berarti. Oh, berarti A nya ini 1. Nah, berarti ini 1. 5/3 kali 1 ya 5/3. Oke, sekarang kita cari yang ini Y. Cari yang Y. Y ini kan milik segitiga kecil. Nah, segitiga kecil per 5/3. Y per 5/3 sama dengan segitiga besar ini. Nah, berarti per ini. Tadi ini per ini kan, sekarang ini per ini. Berarti 20 per 5/3 tambah 1. 5/3 tambah 1 kan ini 8/3. Nah, kebetulan coret. 8 sama 20 sama-sama bagi 4. Bagi 4 5, bagi 4 2. Oke, berarti Y nya ketemu 5 kali 5 25/2. Nah, kan cari ini. Nanti ini tambah ini. Sudah ketemu. Ada soalnya seperti ini. Kamu mencari ini, dan ini. Cara mencarinya cukup gampang. Ini titik 1, ini titik 2. Nah, kalau ini 90 ya sebelahnya juga 90. Nanti ini ada sekitar 3 segitiga. Segitiga pertama yaitu segitiga yang besar. Nah, tak gambar segitiga yang besar. Yang dimana ini titik 1, titik 2. Terus ini ke sini 18 tambah 32 50. Siku-siku. Ini kan nggak tahu, ya kan? Terus segitiga yang ini. Nah, kalau ini titik 1, ini otomatis titik 2. Segitiga yang ini ya. Tak gambar lagi, tapi bentuknya seperti ini. Titik 1, siku-siku, titik 2. Di antara titik 1 dan titik 2 itu ada misalkan A. Titik 1 titik 2 ya. A berarti sisi miring. Salah tadi. Kemudian di antara titik 1 dan siku-siku 32. Ini 32. Oke. Kemudian di antara titik 2 dan siku-siku, titik 2 dan siku-siku misalkan B. Sekarang kita gambar segitiga yang atas nih, segitiga yang kecil. Nah, sama posisinya titik 1, titik 2, siku-siku. Di antara titik 1 dan siku-siku. Berarti ini titik 1. Di antara titik 1 dan siku-siku, titik 1 dan siku-siku itu B. Di antara titik 1 dan titik 2, ini belum dinamai. Titik 1 dan titik 2 C, berarti sisi miring. Di antara titik 2 dan siku-siku itu 18. Nah, jadi perbandinganmu seperti ini. Oh ya, ini belum ya. Ini A, ini C. Perbandingan kamu seperti ini. Oke, kita coba ini dulu yang kita ketahui dulu. Ini sama ini sama ini. A banding C banding 50 sama dengan 32 banding B banding A
sama dengan lagi B banding 18 dibanding C. Oke, ini kita bisa mainkan. Misalkan yang sama kita coba ini, berarti musuhnya ini. 32 per B sama dengan B per 18. Nah, B kali B, ya B kuadrat, 32 kali 18 berapa? Nanti diakar ini nanti ya, ketemu B. Nah, kalau B sudah ketemu enak. Nah, kamu bisa main ini sama ini. Kamu bisa main yang mana lagi? Ini sama ini dan seterusnya. Itu ya sampai ketemu semua. Nomor 10. QU sama dengan 2 per 3 UP. Tak tulis lagi QU per UP. UP kan taruh bawah, sama dengan 2 per 3. Ini artinya QU dapat 2X, UP dapat 3X. Nah, seperti ini. Ditanya ini tak ganti A kecil aja lah, A kecil ya. Nah, kemudian kita cari segitiga yang sudutnya sama, 3 sudut sama. Oke, kita mulai dari sini dulu. Ini mana yang sama ya? Nah, ini kan jajar genjang ya, tak gini kan ya, jajar genjang. Kalau ini 1 titik, ini juga 1 titik ya, sudah. Sekarang ini sama ini yang nomor 1 ya, ini 2 titik, ini juga 2 titik. Oke, terus yang mana lagi ini? Nah, ini juga kan sama, ini 2 titik. Nah, berarti 1 titik, 2 titik pasti 3 titik. 1 titik, 2 titik pasti 3 titik. Ini pasti 1 titik. Seperti ini petunjuknya. Sekarang kamu mencari ini, nilai ini. Oke, kita bandingkan sama yang besar, sedang, dan kecil. Nah, kayaknya sama seperti ini ya. Gambar saja dulu yang besar. Yang besar. Oke, gambar yang besar. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Di antara 1 dan 2 ada 15. Di antara 1 dan 3, 3x tambah 2x, 5x. Nah, kemudian yang agak kecil, sedang. Yang sedang 1 titik, 2 titik, 3 titik ya. Ini bisa dicari, ini ke sini kan 15. Kalau ini ya 15 min A. Ini ke sini sama ini ke sini kan sama. Nah, berarti ini 3x, ini juga 3x. Nah, oke. Yang sedang ini, di antara 1 titik dan 2 titik ada 15 kurangi A. Di antara ini ada 2x. Sekarang yang paling kecil, 1 titik, 3 titik, dan 2 titik. Di antara 1 titik dan 3 titik, 1 titik dan 3 titik ada 3x. Di antara 1 titik dan 2 titik ada A. Oke. Kalau tadi 3 perbandingan, ini hanya 2 perbandingan. Lebih gampang justruan. 15 banding 5x sama dengan 15 min A dibanding 2x. Sama dengan lagi A banding 3x.
Nah, ini terserah kamu mulai dari mana ini. Kita mulai dari yang simple dulu aja lah, yang ini sama ini, untuk mencari langsung nilai A. Wah, ini langsung sudah ketemu nih. 15 per 5x sama dengan A per 3x. Oke, sistem coret-coret. Coret, 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 3 ke sana, udah ketemu A.